Dewan Juri yang terhormat, selamat datang di debat hukum latihan dasar 2022 Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari tim Sacipto Raharjo dengan mosi pemindahan ibu kota negara. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, serta para pemerhati hukum, perkenalkan kami dari tim Sacipto Raharjo dengan saya Diva Septia selaku pembicara pertama yang akan memaparkan opening dan closing statement. Alia Vika selaku pembicara kedua yang berkedudukan sebagai pembicara pro dan Zamroni Avandi selaku pembicara ketiga yang berkedudukan sebagai pembicara kontra. Roll the dawn, please quick shout the mountain. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Dalam hal ini, pemindahan ibu kota haruslah dipertimbangkan untuk benar-benar menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, izinkan saya mendudukkan mosi perdebatan kali ini, di mana ibu kota adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Dan pemindahan ibu kota akan dilakukan dari DKI Jakarta ke Nusantara Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2022. Berdasarkan segala rasionalisasi yang dipertimbangkan oleh pemerintah, maka DPR bersama dengan Presiden mengupayakan suatu payung hukum untuk menggeser status ibu kota negara dari DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur. Namun, apabila dikaji kembali, pemindahan ibu kota bukanlah jawaban yang tepat, karena dianggap hanya memindahkan permasalahan yang ada di Jakarta ke wilayah lain. Kemudian melihat landasan filosofis, yakni pembukaan UUD NRI tahun 1945, pemindahan ibu kota dianggap memenuhi tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman di Kalimantan Timur. Namun, dari sudut pandang kontra, ternyata pemindahan ibu kota mencederai tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum karena dilakukan di tengah pandemi yang justru membutuhkan anggaran lebih. Lantas, apakah pemindahan ibu kota merupakan hal yang tepat? Mari kita melihat poin urgensi dari pihak pro dan kontra. Lihat dari sudut pandang pro, ternyata keterpihakan tim pro didasari beberapa hal, yakni yang pertama, ternyata penduduk dari Pulau Jawa dinilai sudah terlalu padat, yang tentu saja berimplikasi pada banyak permasalahan, seperti keterbatasan suplai air, penurunan muka tanah, pemacetan yang menimbulkan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor. Yang kedua, keseimbangnya proporsi konsumsi lahan yang sudah dibangun di Pulau Jawa dibandingkan pulau lain yang juga merupakan permasalahan pemerintah yang tidak dapat diselesaikan. Dalam hal ini, Kalimantan Timur berada di tengah Indonesia atau strategis sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi. Kemudian, melihat dari sudut pandang kontra, ternyata keterpihakan tim kontra didasari beberapa hal, yakni yang pertama, UU IKN sebagai dasar hukum dari pelaksanaan pemindahan ibu kota, negara dibuat dalam rentang waktu yang cepat serta memiliki kecacatan formil dalam UU-nya, yang dibuktikan dengan adanya gugatan yang masuk ke meja Mahkamah Konstitusi terkait uji formal UU IKN. Yang kedua, kebijakan pemindahan ibu kota baru juga mendapatkan penolakan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Kalimantan Timur, karena dinilai minim partisipasi masyarakat dalam perencanaannya. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa ibu kota baru atau Nusantara tidak akan mengalami permasalahan yang sama dengan DKI Jakarta. Oleh karena itu, timbul pertanyaan kritis. Apakah pemindahan ibu kota suatu hal yang patut dilakukan? Iya, dan terima kasih. Sacipto Raharjo pernah menyatakan bahwa hukum senantiasa berada dalam proses untuk menjadi, atau law as a process, law in the making. Korelasinya dengan mosi perdebatan kali ini, maka hukum sejatinya mengikuti perkembangan masyarakat dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat akan ibu kota negara yang representatif dan juga berkelanjutan. Kemudian melihat ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, ternyata DKI Jakarta dinilai sudah tidak lagi dapat mengemban tugasnya sebagai ibu kota negara yang aman dan tidak dapat memberikan kehidupan yang layak.
Maka pemindahan ibu kota merupakan hal yang tepat karena ibu kota baru, yakni Kalimantan Timur, akan menggunakan konsep smart city dengan menggunakan penggunaan lahan yang luas dengan menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga rendah karbon, yang mana hal itu pun sejalan dengan tujuan ke-11 Sustained Development Goals, yakni membangun kota yang berkelanjutan. Sebelum memasuki konstruksi berpikir kami, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami mengkritisi kesalahan berpikir oleh tim kontra. Ternyata rekanku mempermasalahkan terkait dengan anggaran. Maka hal tersebut telah terjawab dengan optimalisasi aset BUMN dan juga swasta. Kemudian adanya investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga beban anggaran tersebut tidak hanya diemban oleh negara saja. Maka kami pun membawa mekanisme, antara lain yang pertama, memindahkan ibu kota negara ke daerah Kalimantan Timur sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang IKN. Yang kedua, membuat aturan pelaksana Undang-Undang IKN berupa peraturan pemerintah yang juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang kehutanan di dalam konsiderannya, di mana undang-undang tersebut telah dijelaskan terkait klasifikasi, pemanfaatan, dan perlindungan hutan. Hal ini dibuat agar menjamin tidak terjadinya deforestasi di ibu kota baru nantinya. Selain itu, mekanisme ini sekaligus untuk menjawab eksistensi hak ulayat masyarakat adat sebagaimana amanat penjelasan pasal 16 UU IKN dan juga putusan MK nomor 35/PUU/X/2012 yang memperkokoh kedudukan dari hutan adat, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya tidak akan mengganggu keberlangsungan hutan yang dilindungi dan hutan adat di Kalimantan. Dan yang ketiga, membuat peraturan pelaksana UU IKN berupa peraturan Mendagri yang berisikan tentang penetapan syarat-syarat izin tinggal di ibu kota negara baru agar tidak menimbulkan overpopulasi di kemudian hari. Dewan Juri yang terhormat, fakta empiriknya Jakarta sudah tidak lagi relevan dalam memenuhi asas keberlanjutan untuk melaksanakan tugasnya sebagai ibu kota negara. Menurut naskah akademik RUU IKN, Jakarta telah mengalami masalah yang kompleks seperti masalah ekologis, kependudukan, dan konektivitas. Maka jawabannya ialah dengan pemindahan ibu kota yang akan mengurangi beban DKI Jakarta karena setidaknya terdapat 182.462 ASN yang berpindah ke daerah ibu kota negara baru sehingga DKI Jakarta akan semakin lengang. Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan pertahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial, dan juga budaya, sehingga tidak menyebabkan terpikirnya masyarakat lokal oleh pendatang. Pendatang tidak hanya ASN, namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkaca pada penerapan pemindahan ibu kota negara Brazil sebagai negara yang memiliki latar belakang pemindahan serupa dengan Indonesia, yaitu permasalahan kompleks di ibu kota yang lama, tujuan pemerataan pembangunan, dan penguatan identitas nasional Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya melalui Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara Brazil pada tahun 1956 dari Rio de Janeiro ke Brasilia, sebuah kota di tengah Brazil dan di daerah pedalaman. Implikasinya, Brasilia menurut banyak pengamat ekonomi dan tata kota sukses menjadi ibu kota yang mendorong pemerataan ekonomi dan membangun pedalaman Brazil. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami mendukung dengan tegas, lugas, dan yakin tentang mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Berdasarkan teori cost and benefit,
segala kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan baik buruknya agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebahagiaan rakyatnya. Dalam hal ini, pemindahan ibu kota negara harus melewati perencanaan dan pertimbangan yang matang-matang agar tidak membuat jurang masalah baru di kemudian hari. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki cakrawala argumentasi, izinkanlah kami untuk memperbaiki kesalahan berpikir yang telah dilakukan oleh tim pro. Apabila tim pro beranggapan bahwa Jakarta sudah tidak layak huni lagi apabila ditinjau dari sisi ekologis, maka sejatinya daerah Kalimantan, khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai wilayah baru yang dicanangkan sebagai ibu kota negara, sejatinya memiliki persoalan ekologis yang sama, yaitu banjir, bahkan dengan volume yang lebih besar. Hal demikian tentu bertentangan dengan amanat konstitusi tentang keberlangsungan hak hidup rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oleh sebab itu, urgensi tim pro untuk memindahkan ibu kota negara harusnya ditolak. Dewan juri yang terhormat, untuk menjawab permasalahan Jakarta yang sudah dianggap tidak representatif lagi, maka tim kontra menyiapkan mekanisme proposal sebagai berikut. Yang pertama, ibu kota negara tetap berada di DKI Jakarta dengan tidak memberlakukan Undang-Undang IKN, namun mengurangi beban fungsi dari DKI Jakarta yang diemban selama ini. DKI Jakarta hanya berfokus sebagai pusat administrasi, sedangkan pusat bisnis dan industri dipindahkan ke daerah ekonomi khusus. Hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik RI tahun 2018 yang menyatakan bahwa perdagangan, jasa keuangan, jasa perusahaan, dan industri pengolahan berpusat di Jakarta. Hal inilah Dewan Juri yang menjadi magnet utama mengapa banyak masyarakat mau menetap di Jakarta. Logikanya sederhana Dewan Juri, apabila pusat bisnis dan juga industri berpindah, maka masyarakat akan ikut berpindah karena pusat ekonomi mereka yang tidak lagi berada di Jakarta. Yang kedua, untuk mendorong percepatan timbulnya pusat giat ekonomi di daerah baru, maka kami memekanismekan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan penanaman investasi di daerah kawasan ekonomi khusus Semangke, yaitu sebagai wilayah KEK terbaik di Indonesia saat ini, dengan membuat undang-undang yang berisikan tentang kewajiban pindahnya berbagai perusahaan dan industri yang berjalan di sektor perdagangan dan industri pengolahan ke daerah tersebut, di mana dalam undang-undang tersebut diatur tentang masa transisi pemindahan, jangka waktu, dan ancaman pidana administrasinya. Yang ketiga, menerbitkan peraturan Mendagri tentang larangan proses imigrasi secara terbatas ke daerah DKI Jakarta, kecuali urusan penting kenegaraan atau pemerintahan, dan di luar urusan-urusan penting kenegaraan atau pemerintahan hanya dengan izin pemerintah daerah DKI Jakarta. Semua ini dibuat agar mencapai poin tujuan 11 Sustainable Development Goals, yaitu menciptakan kota yang inklusif, aman, dan tangguh. Dewan juri yang terhormat, mari bersama-sama melihat kajian yuridis dari kebijakan pemindahan ibu kota negara. Undang-Undang IKN sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini nyatanya dibuat dengan rentang waktu yang cepat dan minim partisipasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan gugatan yang masuk ke meja Mahkamah Konstitusi terkait uji formil dari Undang-Undang IKN. Selain itu, pasal 16 Undang-Undang IKN yang berisikan tentang pengadaan dan pengalihan tanah di ibu kota baru nantinya, tidak ada satupun ayat yang membahas tentang eksistensi tanah ulayat ke depannya. Oleh sebab itu Dewan Juri, kami mempertanyakan kepada tim pro sejauh apa Undang-Undang IKN memberikan jaminan pelindungan dan pelestarian terhadap masyarakat adat, khususnya terkait dengan tanah ulayatnya. Di lain sisi, menurut kajian empirik kami Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring, kebijakan ini ditolak oleh Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur pada Januari tahun 2022. Lantas, bagaimana mungkin sebuah kebijakan masih dipertahankan apabila terdapat kecacatan material dalam landasan yuridisnya dan penolakan yang masif dari masyarakat? Dewan Juri, padahal IKN wajib mengejawantahkan prinsip kota HAM yang dicanangkan oleh Dewan HAM PBB, yang berarti bahwa kota adalah pelaku utama dalam kegiatan promosi dan pelindungan HAM. Dewan Juri yang terhormat, mari bersama-sama belajar dari pemindahan ibu kota negara yang dilakukan oleh negara yang memiliki kultur sosial dan permasalahan ibu kota yang serupa dengan Indonesia, yaitu Malaysia. Malaysia memindahkan ibu kota negaranya dari Kuala Lumpur kepada Putrajaya pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota Negara Malaysia akibat masalah ekologis dan pemerataan. Namun hingga 32 tahun berpindah, Putrajaya masih belum mencapai target populasi
serta kegiatan ekonomi di luar jam kerja yang masih berada di bawah ekspektasi. Hal ini membuat Putrajaya masih butuh puluhan tahun lagi untuk mandiri secara fiskal Dewan Juri. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menolak secara tegas, lugas dan yakin tentang mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Jalan-jalan kegelapan, di ujung sana ada cahaya bulan. Telah sampailah kita di ujung perdebatan, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Dewan juri yang terhormat, tim pro dan tim kontra telah membangun konstruksi perdebatan yang sangat baik. Maka, izinkan saya untuk menarik benang merah pada mosi perdebatan kali ini dari sudut pandang netral. Kesamaan dari tim pro dan tim kontra adalah masing-masing pihak sama-sama menyetujui bahwasanya Pulau Jawa, terutama Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara telah memiliki populasi penduduk yang sangatlah padat, sehingga diperlukan solusi daripada masalah tersebut. Pihak pro menyetujui mosi perdebatan kali ini di mana ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara merupakan solusi yang tepat untuk menangani jumlah penduduk yang sangat padat di Jakarta, sekaligus untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pembangunan. Selain itu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sedangkan pihak kontra menolak pemindahan ibu kota baru dikarenakan anggaran yang dibutuhkan sangatlah besar, dan UU IKN sendiri sebagai landasan pemerintahan ibu kota negara dinilai cacat formil, serta eksistensi tanah ulayan masyarakat sekitar Kalimantan Timur yang tidak dapat dijamin. Pemindahan ibu kota dinilai bukan permasalahan yang mendesak dan memiliki potensi untuk memindahkan masalah yang ada di Jakarta ke ibu kota baru. Maka dari itu, Dewan juri yang terhormat, di satu sisi pemindahan ibu kota memanglah diperlukan, namun diperlukan perencanaan yang matang melihat dari singkatnya pembuatan UU IKN itu sendiri. Penataan pusat bisnis dan juga industri pun dapat menjadi solusi daripada padatnya penduduk yang berpusat di DKI Jakarta. Sekian dan terima kasih.